Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1746. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, janganlah kamu mencaci para sahabatku. Janganlah kamu mencaci para sahabatku. Demi Allah yang menguasai diriku, seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan menandingi 1 mud atau setengah mud yang diinfakkan oleh sahabatku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3673. Hadis Muslim nomor 1747. Artinya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais. Dia mempunyai seorang ibu. Pada kulit Uwais ada bekas penyakit belang warna putih. Temuilah dia dan mohonlah ampun agar dia memintakan ampunan untukmu. Hadis Muslim nomor 1748. Artinya, diriwayatkan dari Usair bin Jubair. Dia berkata, ketika Umar bin Khattab didatangi oleh rombongan orang Yaman maksudnya, dia selalu menanyakan, apakah ada Uwais bin Amir dalam rombongan kalian? Suatu ketika Umar bin Khattab menjumpai Uwais. Lalu dia tanyakan, apakah engkau Uwais bin Amir? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, engkau berasal dari Murad, lalu dari Qaran? Uwais menjawab, iya. Tanya Umar selanjutnya, apakah kamu pernah terserang penyakit kusta, lalu sembuh, kecuali tinggal sebesar mata uang dirham? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, apakah ibumu masih ada? Uwais menjawab, iya. Kata Umar bin Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman yang berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Dia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh, kecuali tinggal sebesar uang dirham. Ibunya masih ada dan dia berbakti padanya. Kalau dia bersumpah untukmu, maka lakukanlah, kata Umar. Karena itu mohonkanlah ampunan untukku. Maka Uwais pun mohonkan ampun untuk Umar. Setelah itu Umar bertanya kepada Uwais, kamu mau kemana? Uwais menjawab, ke Kufah. Lalu Umar berkata, apakah aku perlu membuatkanmu nota khusus kepada pejabat Kufah? Uwais menjawab, aku lebih suka bersama rakyat jelata. Kata Usair bin Jabir, pada tahun berikutnya, seorang pejabat tinggi Kufah pernah pergi berhaji. Lalu dia bertemu Umar bin Khattab. Kemudian Umar bertanya tentang Uwais. Pejabat itu menjawab, aku biarkan Uwais dalam rumah tua dan hidup sangat sederhana. Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Dia pernah
terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham. Ibunya masih hidup dan dia berbakti kepadanya. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, pasti dia melaksanakannya. Jika kamu bisa meminta agar dia memohonkan ampunan untukmu, maka laksanakanlah. Pejabat Kufah itu pun mendatangi Uwais lalu dikatakan kepadanya, mohonkanlah ampunan untukku. Uwais menjawab, kamu baru datang dari perjalanan suci atau haji, maka kamulah yang seharusnya memohonkan ampunan untukku. Kata pejabat itu, mohonkanlah ampunan untukku. Uwais menjawab lagi, kamulah yang seharusnya memohonkan ampunan untukku. Uwais bertanya, apakah kamu telah berjumpa Umar? Pejabat itu menjawab, iya. Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk pejabat tersebut. Setelah itu Uwais dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian dia menyingkir. Kata Usair, pejabat itu memberi Uwais kain selendang. Sehingga setiap kali ada orang yang melihatnya lalu bertanya, dari mana Uwais memperolehnya? Hadis Muslim nomor 1749. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya kamu sekalian kaum muslimin akan menaklukkan Mesir, yaitu negeri yang juga dinamai Al-Qirat. Apabila kamu telah menguasai Mesir, maka berbuat baiklah terhadap penduduknya. Karena mereka memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana zimmi dan hubungan keluarga atau sebagai zimmi dan hubungan keluarga dari jalur perkawinan. Apabila kamu melihat dua orang yang bertikai di Mesir di tempat batu bata, maka keluarlah dari situ. Kata Abu Dzar, ternyata aku melihat Abdurrahman bin Surahbil bin Hasanah bertikai dengan saudaranya, yaitu Rabi'ah, di tempat batu bata. Maka aku keluar dari situ. Hadis Muslim nomor 1750. Artinya diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah menugaskan seseorang ke salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka mencaci dan memukulinya. Lalu orang tersebut kembali kepada Rasulullah SAW dan melaporkan perihal tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, seandainya orang-orang Oman yang kau datangi, tentu mereka tidak akan mencaci dan memukulimu. Hadis Muslim nomor 1751. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba surah Al-Jumu'ah diturunkan kepada beliau. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya, dan orang-orang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, ini adalah surat Al-Jumu'ah ayat 3. Ada seorang bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Nabi SAW tidak menjawabnya sampai beliau ditanya 2 atau 3 kali. Kata Abu Hurairah, di tengah kami ada Salman Al-Farisi, yaitu orang Parsi. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya pada Salman, lalu beliau bersabda, seandainya iman itu berada di bintang soraya, tentu akan dicapai oleh orang-orang Persia. Hadis Muslim nomor 1752. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan kalian dapati orang-orang yang seperti 100 ekor unta yang tidak ada seekor unta pun yang bisa dinaiki.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6498. Hadis Muslim nomor 1753. Diriwayatkan dari Abu Naufal, dia berkata, aku melihat Abdullah bin Zubair bermarkas di suatu perbukitan Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dah.